Halo pemirsa TVRI Kalimantan Tengah dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Katambung Kabar Tambun Bukai bersama saya Novita Chandra-Wijaya. Dan seperti biasa, Katambung Kabar Tambun Bukai hadir menjumpai Anda di pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat menghadirkan informasi yang telah dihimpun oleh rekan-rekan kontributor TVRI Kalimantan Tengah. Kemudian nanti juga ada informasi yang sudah dihimpun dari media cetak. Kemudian nanti kita juga akan berbincang dengan narasumber dan ini kita akan awali informasi yang telah dihimpun oleh kontributor TVRI Kalimantan Tengah, diawali dari Kota Waringin Timur. Kebakaran lahan kosong terjadi di kawasan perumahan Wengga Jaya Agung Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Kebakaran lahan yang sangat dekat dengan bangunan rumah tersebut menimbulkan kepanikan warga sekitar. Kebakaran lahan kembali terjadi di Sampit, Kota Waringin Timur. Kebakaran menghanguskan lahan kosong di dekat pemukiman warga di perumahan Wengga Jaya Agung. Akibatnya, warga perumahan pun panik lantaran api terus meluas. Warga berusaha melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Untungnya, tidak lama berselang, petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta relawan segera tiba di lokasi. Petugas bersama sejumlah relawan langsung melakukan upaya pemadaman. Pemadaman dilakukan dengan melokalisir api agar tidak meluas serta merembet ke bangunan warga. Untuk perumahan ini kami melakukan blocking area, melakukan injeksi pemadaman lebih dalam ke titik sasaran tanah gambut, karena gambut ini perlu dalamnya tandus kan. Jadi kita memerlukan air yang cukup banyak, kemudian mobil tangki yang memadai airnya, hingga kita dapat maksimal melakukan pemadaman di area pemukiman ataupun area karhan gitu. Menurut keterangan warga, kebakaran lahan ini diduga karena adanya faktor kesengajaan dari oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, intensitas kebakaran lahan di Sampit mulai meningkat dalam beberapa hari terakhir. Dari Sampit, Ahmad Bembela melaporkan. Ya, kalau kita ketahui bahwa dari bulan Juni, Juli sampai dengan Oktober ini adalah puncak dari bagaimana kondisi kemarau yang terjadi di Kalimantan Tengah, dan juga mungkin kita ketahui bahwa kondisi lahan gambut di Kalimantan Tengah yang membuat ini jika terjadi karhutla ini akan melakukan ekstra begitu untuk bagaimana upaya pemadaman dari instansi-instansi terkait, dan perlu edukasi ke masyarakat dan juga sosialisasi serta pemahaman bahwa dengan dipantaunya dari juga perakiraan BMKG untuk tidak membakar lahan dengan cara membakar, dan juga dari instansi terkait telah melakukan kebijakan serta evaluasi untuk bagaimana jika terjadi mensosialisasikan dan juga mengedukasi ke masyarakat untuk tidak membakar lahan dengan cara membakar. Ini juga telah diberikan solusi begitu kepada masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang terpantau dengan titik panas, yaitu di Kota Palangkaraya, kemudian juga di Kota Waringin Timur, di Pulang Pisau, dan juga di Kabupaten Kapuas. Kita akan lanjut ke informasi dari sejumlah warga desa Kenyala, Kecamatan Telawang, Kota Waringin Timur menggelar aksi unjuk rasa damai di halaman kantor desa setempat. Warga menuntut kepala desa untuk mundur dari jabatan lantaran dianggap tidak amanah dalam menjalankan tugas. 150 warga yang tergabung dalam masyarakat peduli desa Kenyala berorasi di halaman kantor desa Kenyala, Kecamatan Telawang, Kota Waringin Timur. Warga menggelar aksi unjuk rasa damai dengan membentangkan sejumlah poster berisi keluhan dan tuntutan. Warga menganggap kepala desa yang dijabat oleh Sahewan Haryanto tidak amanah dalam menjalankan tugas. Selama 5 tahun menjabat, tidak ada kemajuan pembangunan di desa. Selain itu, pengelolaan dana desa juga tidak transparan. Oleh karena itu, warga meminta kepala desa untuk mundur dari jabatan. Kades Hewan Haryanto tidak transparan penggunaan dana DD dan dana PAD desa. Kami minta kepada pemerintah daerah agar bisa Bupati Kota Waringin Timur mencabut dan memundurkan dia sebagai kepala desa Kenyala. Alasan kami dari warga masyarakat Kenyala tidak ketransparan, selama ini tidak ada bangunannya,
bentuk apapun tidak ada bangunannya. Kehadiran saya ini mewakili Bapak Camat, kami akan menyampaikan aspirasi masyarakat ini kepada Bapak Camat. Mudah-mudahan aspirasi ini nanti akan disampaikan Bapak Camat kepada Bapak Bupati, sehingga ada langkah-langkah terbaik untuk mereka. Warga berharap pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur segera memenuhi tuntutan mereka. Warga meminta jabatan Kades secepatnya diganti dengan penjabat Kades sebelum pemilihan berikutnya. Dari Sampit Ahmad Bambela melaporkan. Iya, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur kemudian juga dengan pemerintah di kecamatan juga menerima aspirasi dan juga masukan-masukan yang disampaikan oleh masyarakat dengan digelarnya aksi unjuk rasa damai, dan semoga ini bisa menjadi masukan dan juga mendapatkan titik temu antara bagaimana aparatur desa kemudian juga dengan masyarakat ini bisa saling berkoordinasi, berkolaborasi untuk bisa sama-sama membangun di wilayahnya. Kita akan lanjutkan informasi berikutnya setelah komersial break berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Katambung Kabar Tambun Bungai. In the gentle embrace of nature emerges the beauty of Batik Lamandau. An art form seamlessly intertwined with the graceful elements of the environment, flowing alongside the meandering rivers that embrace dense forests. From enticing hues to motifs that narrate the harmony of nature, each piece of batik unveils a mesmerizing tale. Batik Lamandau, a captivating fusion of tradition's allure and nature's wonders. A land blessed with the breathtaking beauty of nature. Among all these wonders lies a uniqueness that captivates the heart, the forests of Kota Waringin Barat. In the heart of Borneo, within the enchanting Tanjung Puting National Park, unfolds a remarkable tale of life and survival, the story of the orangutan. Sea turtles, ancient mariners of the ocean, embark on a timeless journey. The sandy beaches serve as a sanctuary for these gentle giants to lay their eggs, continuing a cycle as old as time itself. Masih dalam Katambung Kabar Tambun Bungai, kita akan lanjutkan informasi yang telah dihimpun oleh rekan-rekan kontributor TVRI Kalimantan Tengah. Kita akan hadirkan informasi dari Kabupaten Katingan. Pemirsa, kunjungan wisatawan lokal di wilayah Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan masih sepi, terutama di kawasan Punggu Alas yang menjadi objek penelitian bagi dunia pendidikan. Kawasan Punggu Alas yang menjadi objek penelitian bagi dunia pendidikan tidak begitu diminati wisatawan lokal. Hal itu disampaikan langsung Camat Kamipang Ade Irwan. Menurut Ade, kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun lokal di kawasan wisata berbasis alam terbuka Punggu Alas masih sepi. Salah satu yang menjadi kendala yaitu jarak tempuh menuju kawasan tersebut masih terbatas dengan masih tergantung menggunakan transportasi air. Meski demikian, ia mengatakan wisatawan dunia pendidikan sangat mendominasi untuk melakukan penelitian serta observasi di kawasan tersebut.
Punggu Alas di Desa Keruing, serta Danau Bulat di Desa Jahanjang identik dengan kelestarian alam serta air. Wisata Punggu Alas tempat kelestarian orang hutan, serta Danau Bulat di kawasan peternak ikan lokal. Kunjungan wisatawan di Kecamatan Kelupang, terutama di lokasi wisata Punggu Alas, ini memang dari sejak COVID kemarin sudah mulai berakhir, 2023 sampai 2024 ini lumayan banyak kunjungan dari wisatawan mancanegara. Kecamatan Kemipang yang merupakan kawasan perairan memiliki nilai jual jika nantinya dikelola dengan baik, mengingat salah satu desa yang ada di wilayah tersebut ditetapkan menjadi desa wisata. Dari Ketingan, Epi Panjung melaporkan. Ya, Kecamatan Kamipang yang merupakan kawasan perairan ini juga memiliki nilai jual. Nantinya dikelola dengan baik, kemudian ini juga mengingat salah satu desa yang ada di wilayah tersebut ditetapkan menjadi desa wisata. Dan semoga dengan adanya evaluasi dan juga kita harapkan adanya koordinasi, baik itu dari tingkat pengelola, kemudian juga di tingkat pemerintah kabupaten dapat memberikan inovasi dan juga memberikan solusi bagaimana untuk peningkatan kunjungan wisatawan di Kecamatan Kamipang yang memiliki destinasi, khususnya bagaimana wisatawan-wisatawan yang berkeinginan untuk berkunjung untuk melakukan penelitian. Dan kita akan lanjutkan informasi dari Palangkaraya. Beratnya persaingan dengan platform e-commerce membuat pedagang konvensional di Pasar Besar Palangkaraya menjerit. Bahkan sejumlah pedagang mengeluh pendapatannya berkurang sampai dengan 50%. Seperti yang kami datangi, lapak Muhammad Ruslan dan Saiful Bahri yang terletak di Blok A Pasar Baru, Komplek Pasar Besar, Kota Palangkaraya. Komplek ini masyarakat yang menggantungkan hidupnya sebagai penjual konveksi pakaian pria. Sebanyak 6 kios, sedangkan penjual pakaian wanita kurang lebih 60 kios. Di akhir pekan, pembeli sedikit banyak akan terlihat singgah di kios mereka. Selain itu, pembeli musiman juga menjadi harapan dalam menjajakan dagangan mereka. Pembeli musiman seperti saat menjelang dan sesudah Hari Raya Idul Fitri, menjelang Hari Raya Idul Adha, menjelang dan setelah Natal dan Tahun Baru, serta saat musim ajaran baru. Selebihnya akan susah dijumpai pembeli sehingga sekedar bertanya ke kios mereka. Muhammad Hussein menuturkan selain gempuran marketplace, ada beberapa penjabab diakui ikut memperparah kondisi sepinya pembeli konveksi di pasar besar. Bahkan seminggu ini sudah 3 pedagang yang memutuskan untuk gulung tikar dan beralih ke bisnis lainnya. Jadi setahu kita ini dari awal COVID ya, tahun berapa kemarin awal COVID sampai sekarang daya minat beli masyarakat itu sangat sepi sampai sekarang, bahkan sepi terus gitu. Jadi masyarakat minatnya untuk membeli ke pasar besar sangat kurang. Itu kita lihat disebabkan beberapa hal gitu ya. Antaranya ada pasar dadakan. Nah, kemudian pasar dadakan kemudian adanya kalau sistem online kan sudah menyeluruh gitu kan. Khusus Kota Palangkaraya ada dadakan, kemudian tambah lagi adanya pembukaan barang-barang yang sifatnya obral yang per 35, per 30 gitu. Nah, seperti itulah. Jadi menyebabkan pasar-pasar yang ada di pasar besar secara umum sangat sepi ya para pembeli. Hingga banyak dari anggota pedagang kita yang mereka alhamdulillah sekarang ini mencoba untuk bertahan. Mudah-mudahan bertahan ini mereka dapatlah berkembang lagi begitu. Muhammad Hussein menambahkan kehadiran pemerintah sangat diharapkan untuk memperhatikan kelangsungan bisnis mereka serta dapur di rumah yang harus tetap mereka hidupi. Terlebih seluruh pedagang di komplek pasar besar selalu patuh dengan iuran yang pemerintah tetapkan dan ikut serta dalam menyumbang pendapatan asli daerah Kota Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Samsul Mustain dan Nur Faizin TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Ya, informasi selanjutnya akan kami hadirkan dalam media cetak, Tabengan dan juga Palangka Pos di segmen editorial.
Dalam segmen editorial ini kita akan awali dari media cetak Tabengan, yaitu LPG 3 kg aman dan tidak langka. Kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu ini sudah diinformasikan bahwa adanya kelangkaan gas LPG khususnya di Kota Palangkaraya, dan ini PT Pertamina Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan gas LPG 3 kg untuk Kota Palangkaraya aman dan terkendali, dan ini disampaikan oleh Sales Branch Manager PT Pertamina Kalimantan Tengah kepada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian saat menggelar operasi pasar murah yang digelar selama seminggu. Dan ini harapannya bersama dengan pemerintah kota dapat menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah kota dan memastikan operasional berjalan secara aman dan lancar. Kemudian juga pihak Pertamina ini juga akan menelusuri proses penyaluran gas LPG di tingkat agen hingga ke pangkalan untuk mengusut apakah ada pihak-pihak yang melanggar aturan. Kemudian sejauh ini dikatakan belum ada ditemukan indikasi pangkalan yang melanggar aturan menjual gas LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi. Kalaupun ada, ini masyarakat diharapkan untuk dapat melapor, kemudian identitas masyarakat ini akan dirahasiakan. Kemudian ini juga meminta kepada seluruh masyarakat agar dapat segera melapor ke pemerintah kota serta PT Pertamina melalui call center Pertamina 135 serta bisa melapor secara langsung ke DPKU KMP Kota Palangkaraya. Dan hanya saja yang sering dikeluhkan oleh masyarakat adalah dengan harga eceran tertinggi yang dijual oleh para pengecer ini memang berkaitan dengan keluhan masyarakat ini tidak ada pengaturan di tingkat pengecer. Ini juga menjadi perhatian karena harusnya titik akhir penjualan gas LPG 3 kg itu hanya berada di pangkalan. Nah, ini juga apabila masyarakat ada yang membeli LPG 3 kg ini melebihi batas akan terdeteksi melalui aplikasi. Nah, ini juga akan diterapkan dan setelah diterapkan sejak awal tahun dan kini mulai diperketat oleh Pertamina bahwa para agen yang di bawah naungan Pertamina ini diminta untuk mengumpulkan data terkait masyarakat yang akan membeli gas LPG. Ini seperti kalau kita melihat di SPBU bahwa tidak dan akan menghindari juga para penimbun minyak begitu ataupun juga penimbun dari gas LPG agar tidak terjadi kelangkaan ini menggunakan aplikasi saat ingin bertransaksi. Kita akan lanjutkan dari Palangka Pos, pemirsa. Kalimantan Tengah siapkan subsidi perikanan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan telah memprogramkan bantuan subsidi biaya sarana produksi bagi pelaku usaha perikanan. Bantuan ini disalurkan kepada 29.000 orang pelaku usaha perikanan yang terdiri atas nelayan, pembudidaya, dan pengolahan hasil perikanan. Bantuan ini merupakan inisiasi dari hasil kunjungan Gubernur Kalimantan Tengah ke pelaku usaha perikanan dan mereka mengeluhkan semakin tingginya biaya produksi dalam melaksanakan usaha. Bantuan tersebut juga melibatkan kerjasama dengan Bank Kalteng dalam rangka menyediakan buku tabungan bagi penerima bantuan, sehingga bantuan sebesar Rp500.000 akan disalurkan melalui rekening tabungan atas nama penerima bantuan. Dan program ini merupakan respon dari Gubernur Kalimantan Tengah atas keluhan para pelaku usaha perikanan mengenai tingginya biaya produksi. Dan kita akan lanjutkan informasi di Katambung Kabar Taman Bungai, kemudian nanti kita akan berbincang dengan narasumber mengenai pasar tradisional digempur toko online. Setelah jeda komersial break berikut ini, tetaplah bersama kami dalam Katambung Kabar Taman Bungai. Ayahku sangat aku kagumi. Sifatnya baik, lembut, penyabar, dan rajin beribadah. Ayah kebanggaanku, tapi teman-teman selalu mengejekku karena ayahku tak mampu membelikanku sepatu. Aku sedih. Aku tahu kami memang tak mampu. Meskipun begitu,
aku tetap sayang ayahku. Ayah terbaik bagiku. I love you, Ayah. Sandi cantik, kok buang sampah sembarangan? Resa, kok buang sampah sembarangan? Malu tuh sama... Malu sama siapa? Malu sama diri sendiri lah, Res. Ayo, buang sampah pada tempatnya. In the gentle embrace of nature emerges the beauty of Batik Lamandau. An art form seamlessly intertwined with the graceful elements of the environment, flowing alongside the meandering rivers that embrace dense forests. From enticing hues to motifs that narrate the harmony of nature, each piece of batik unveils a mesmerizing tale. Batik Lamandau, a captivating fusion of tradition's allure and nature's wonders. A land blessed with the breathtaking beauty of nature. Among all these wonders lies a uniqueness that captivates the heart, the forests of Kota Waringin Barat. In the heart of Borneo, within the enchanting Tanjung Puting National Park, unfolds a remarkable tale of life and survival, the story of the orangutan. Sea turtles, ancient mariners of the ocean, embark on a timeless journey. The sandy beaches serve as a sanctuary for these gentle giants to lay their eggs, continuing a cycle as old as time itself. Anda masih bersama kami dalam Katambung, kabar Tamun Bungai. Kita akan berbincang mengenai pasar tradisional di Gempur toko online bersama dengan narasumber, yaitu Bapak Markus Sitorus, Kepala UPT Pasar Kota Palangkaraya, kemudian Ibu Fitria Husnataria, pengamat ekonomi dari Universitas Palangkaraya. Saya akan ke Pak Markus langsung terlebih dahulu, Pak. Ini sebenarnya kalau melihat Bapak kan sebagai Kepala UPT Pasar di Kota Palangkaraya, melihat Pasar Besar Palangkaraya, tentu ini kan juga berkomunikasi begitu dengan para pengusaha yang ada di Pasar Besar. Nah, ini sejauh ini seperti apa, Pak? Keluhan-keluhan dari para pengusaha yang ada di Pasar Besar Palangkaraya?
Baik, terima kasih. Perkenalkan dulu, nama saya Markus Sitorus, Kepala UPTD Pasar Kota Palangkaraya. Jadi Pasar Kota Palangkaraya itu membawahi, UPTD Pasar Kota Palangkaraya membawahi beberapa pasar pemerintah yang ada di Kota Palangkaraya. Terutama yang ada dalam kota hanya ada 2 pasar pemerintah, yaitu Pasar Kahayan dan Pasar Datamanua yang di Yosudarso. Dan hubungannya atau keterkaitan kami dengan pasar swasta adalah sebatas koordinasi, karena mereka ada pengelola khusus. Menanggapi tadi masalah gempuran toko online dengan pasar tradisional, memang sekarang ini setelah adanya toko-toko online itu banyak toko-toko yang ada di Kota Palangkaraya ini tutup. Kalau bersaing dengan toko-toko online, karena di toko online sangat mudah didapat barang-barang yang diinginkan oleh masyarakat, dan harga pun lebih bersaing dan efektif, lebih efisien daripada pasar tradisional yang ada di Kota Palangkaraya. Nah, berkaitan dengan koordinasi dari Kepala UPT Pasar di Kota Palangkaraya, kemudian dengan pengelola dari, bisa kita katakan adalah pengelola di pasar swasta begitu ya Pak ya? Betul. Kalau sejauh ini Pak, di Pasar Besar Palangkaraya itu, pemilik tokonya ini langsung memiliki tempat sendiri, menjadi tempat pribadi, atau masih dengan menyewa begitu di pasar besarnya? Kalau secara umum di Kota Palangkaraya lebih banyak menyewa, karena itu ada pengelola-pengelola tersendiri dan mempunyai yang mempunyai toko-toko tersebut ada orang tertentu. Jadi banyak orang yang rata-rata di pasar besar menyewa. Nah, sekarang ini pasar besar itu banyak yang mulai tutup, terutama pasar-pasar konveksi yang berjualan konveksi. Tapi dengan adanya pasar-pasar yang menjual kebutuhan sehari-hari seperti misalnya pasar kebutuhan pokok, pasar ikan, pasar sayur, itu tidak terlalu berpengaruh dengan pasar online, karena yang digempur habis-habisan itu adalah pasar-pasar yang seperti menjual konveksi, sepatu dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Baik, saya ke Ibu Fitria. Ibu, ini sebenarnya sebagai pengamat dari ekonomi yang berada di Kota Palangkaraya, yang menjadi faktor utama dalam persaingan toko online dan juga toko fisik begitu di Palangkaraya, kalau kita fokuskan di pasar besar ini seperti apa, Bu? Iya, jadi kalau kita melihat fenomenanya adalah pasti berangkat dari permintaan kemudahan sebenarnya ya. Kita selalu bermuara kepada apa sih keinginan customer. Jadi kalau dikatakan bahwa tadi gempuran dari toko online itu sebuah tantangan, betul, tetapi tidak bisa dihindari. Jadi artinya apa yang dilakukan oleh pasar tradisional itu untuk berinovasi, karena Mbak Novita, jujur pasar tradisional masih punya core value yang tidak bisa digantikan oleh online. Banyak sekali produk-produk yang memang kalau kita bicara apa sih yang bisa dicari dari pasar tradisional, banyak istimewanya. Tetapi kemudian inovasi apa yang bisa dilakukan untuk memitigasi tadi bagaimana gempuran dari konteks online atau digital bagi pasar tradisional. Banyak sebenarnya hal-hal yang bisa dilakukan untuk kemudian mensosialisasikan atau menjadi marketing bagi pasar tradisional. Bikin event bersama, bagaimana berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait yang juga artinya toko retail-retail tertentu yang sudah maju untuk bisa bergabung dan kemudian membuat sebuah kegiatan. Pasar tradisional juga bisa dijadikan tempat sebagai edukasi. Saya juga berpikir, pernah tidak pasar tradisional itu dikunjungi oleh siswa SD, SMP untuk kemudian mengedukasi mereka bagaimana pasar tradisional adalah pusat pembelajaran juga, pembelajaran ekonomi dan pembelajaran tentang sumber daya begitu. Bagaimana orang-orang di sana juga beraktivitas dan mengajarkan sejak kecil. Karena kemudian kalau kita mengatakan bahwa bagaimana gempuran digital itu memutuskan sebuah konsep, stereotipnya pasar tradisional kan kotor, jorok, kemudian tidak dalam kapasitas yang nyaman, panas begitu. Nah ini yang kita ubah
Customer butuh apa sebenarnya untuk menyamankan itu, karena kita masih punya value yang tidak bisa digantikan oleh online. Karena kalau melihat kalau online seperti beli, kalau misalnya dapat ya Pak ya, beli harga murah belum tentu kita sampainya dapatnya kualitas yang bagus. Betul. Tapi kalau di pasar tradisional, misalnya kalau kita langsung datang ke pasar besar Palangkaraya, setidaknya kita tahu harga, tahu kualitas begitu. Betul. Tetapi bagaimana Bu kalau melihat, apalagi ini kan kalau di Kota Palangkaraya mayoritas banyak anak mahasiswa begitu. Kemudian kalau melihat pendapatan mahasiswa ini kan juga apakah bisa mempengaruhi dengan daya minat beli ke pasar, khususnya di pasar besar Palangkaraya ini Bu? Iya, karena kemudian tadi kita bicara tentang kalau kita berangkat dari rumah ke pasar ada butuh biaya, dari pasar ke rumah lagi butuh biaya. Nah, bagaimana kemudian ini dikontekskan dalam kapasitas mereka mendapatkan sesuatu yang bisa lebih murah ya. Arti konversi biaya yang mereka keluarkan dalam perjalanan yang bisa mereka pakai HP untuk memudahkan itu bisa terkonversi dalam wadah di mana pasar itu harganya jauh lebih murah kok gitu ya. Jadi ini memitigasi sesuatu yang tidak bisa kita ubah dengan sesuatu yang kita bisa manage gitu ya. Gitu. Kalau dikatakan oleh Ibu Fitria sebenarnya masih aman-aman saja begitu ya Pak ya kalau di pasar besar Palangkaraya, tetapi perlu adanya inovasi untuk bisa membuat event-event. Pernahkah begitu dari pengelola di pasar besar Palangkaraya kemudian berkoordinasi dengan Pak Markus begitu untuk bisa bagaimana dukungan dari pemerintah Kota Palangkaraya begitu Pak untuk bisa mendukung mereka yang ada di pasar besar supaya masih tetap bisa bertahan begitu Pak? Kalau sepanjang ini, kalau di pasar besar belum, tapi yang sudah kami laksanakan adalah di pasar Kahayan dengan mengadakan permainan-permainan untuk anak-anak, terus itu supaya pengunjung bertambah banyak. Kedua itu layanan-layanan SIM. Jadi dengan adanya orang pengurusan SIM di pasar Kahayan, otomatis mereka kan berbelanja. Jadi meramaikan berbelanja di pasar Kahayan. Tapi untuk pasar besar, karena pengelolanya memang beda ya, swasta Bu ya, belum ada di sana inovasi-inovasi yang diterapkan di sana. Kemungkinan di kemudian hari kami akan berkoordinasi dengan pengelola pasar besar supaya bisa berinovasi lebih banyak lagi di pasar besar. Tapi yang tak bisa kita lupakan Bu, pasar ini sekarang memang sepi karena juga dipengaruhi oleh pasar-pasar mingguan Bu. Pasar mingguan yang dekat dengan perumahan penduduk. Jadi pasar dadakan ya Pak ya? Pasar dadakan ya, seperti di Jalan Giobos, di Bundaran Burung. Jadi mereka malas lagi ke pasar. Jadi semakin sepi pasar kita Bu sekarang ini. Baik itu pasar-pasar yang buah, pasar sayur, pasar ikan, karena sudah tersedia di dekat rumah-rumah mereka. Nah, inovasi kami di pasar Kahayan, khusus di pasar Kahayan ya, untuk memberi kenyamanan kepada pembeli berupa kenyamanan dari segi kebersihan, dari segi keamanan pasar, dan segi fasilitas lainnya di pasar Kahayan. Dan di pasar besar juga kami tetap berkoordinasi. Kalau kebersihan tetap ditingkatkan di pasar besar melalui pengelola pasar, karena pengelola pasar di pasar besar itu banyak, nggak yang satu tempat. Jadi pengelolanya beda-beda di situ. Jadi agak birokrasinya agak sulit lah di pasar besar. Karena beda-beda blok begitu ya Pak ya? Iya, beda-beda blok, beda pengurusnya, beda pengelolanya. Nah, itu kalau berkaitan dengan ini Pak, apakah ada rasa ketakutan dari masyarakat untuk berbelanja di pasar besar? Karena kalau melihat kan pasar besar sangat luas, kemudian ketakutan dari segi keamanan begitu Pak, kalau dari Dinas sendiri? Kalau menurut pengamatan kami enggak ada ketakutan berbelanja di pasar besar, dan tingkat kriminal pun kan rendah aja untuk Kota Palangkaraya. Jarang juga terjadi pencopetan yang ada di pasar besar. Dan segi kebersihan juga enggak yang jorok amat, enggak, ya sedang-sedang lah pasar besar untuk ukuran standar kota kita ini. Tapi hanya saja kalau mau yang cari ber-AC begitu ya Pak ya, ada beberapa tempat saja begitu ya Pak ya yang sudah disiapkan begitu supaya sejuk-sejuk gitu untuk bisa. Kalau pasar besar itu untuk yang ber-AC ada toko-tokonya yang khusus ya. Di samping itu juga kami Bu, yang UPTD juga banyak membina pasar-pasar lainnya seperti pasar Tangkiling, pasar Kelampangan, dan juga
terlalu luas jangkauannya, Bu. Misalnya toko Pelamboyan Atas, pertokoan Esparman, dan pertokoan-pertokoan lainnya, dan sewa-sewa tanah juga yang ada di Kota Palangkaraya. Nah, saya kembali ke Ibu Fitria. Kalau melihat, Bu, kalau sekarang kan online kan ada orang live sosmed dan sebagainya. Apakah bisa begitu untuk menunjang supaya mereka bisa bertahan dengan beralih seperti itu juga begitu? Jadi ada yang memang di toko secara fisik, tapi mereka gempur juga ikut secara online begitu, Bu? Iya, jadi naturalnya mereka ketika beraktivitas menjual dan membeli atau menerima masyarakat itu bisa di live kan. Ya, jadi artinya orang justru butuh seperti itu untuk melihat bahwa aktivitas pasar itu berjalan dengan baik kan. Mata kita itu menunjukkan bahwa kita trust nggak dengan aktivitas realnya di pasar. Ya, artinya sangat memungkinkan mereka dilatih untuk kemudian bisa punya skill untuk bisa live, bisa memposting dagangan dengan baik. Kemudian mungkin ada platform tertentu ya, kalau kita klik gitu, pasar besar, pasar Kahayan begitu. Siapa penjual di sana, berapa rank harga kalau untuk produk tertentu itu memungkinkan sekali. Skill itu yang kira-kira secara advance perlu ditingkatkan ya. Kemudian bisa untuk menghindari dari penipuan juga ya, Bu ya. Betul. Karena banyak sekali kan yang di sosmed. Betul. Jadi mereka aware ya dengan hal-hal seperti itu, dan juga masyarakat merasa aman. Oh ya, real ada begitu. Dan kalaupun mereka mau berkunjung bisa, kalaupun ada satu fasilitas layanan antar dari pasar besar, why not gitu. Itu bisa dikondisikan melalui paguyupan, melalui komunitas pedagang-pedagang. Karena kalau melihat setidaknya tidak orang Palangkaraya yang berbelanja, tetapi pada periode-periode liburan dari kabupaten kan datangnya untuk liburan di Palangkaraya, untuk ada potensi untuk berbelanja di situ gitu ya, Pak Bu. Kita akan jeda begitu untuk dialog ini, nanti kita akan lanjutkan lagi. Masih menarik pemirsa, setelah komersial break berikut ini tetaplah bersama kami dalam Katambung Kabar Tambun Bungai. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan inilah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita, dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Halo warga Kalimantan Tengah, ingin mendapatkan informasi terkini dan hiburan yang penuh nuansa lokal? Ayo, jangan lewatkan tayangan istimewa di TVRI Kalimantan Tengah. Dari berita terkini, acara budaya, wisata, hingga hiburan khas bumi Tambun Bungai, semuanya ada di sini. Siaran TVRI Kalimantan Tengah dapat disaksikan melalui cara menyaksikan TVRI Kalteng melalui aplikasi TVRI Klik. Jalankan aplikasi Google Play bagi pengguna Android atau aplikasi App Store untuk pengguna iOS. Ketik TVRI Klik di kolom pencarian, kemudian install aplikasi tersebut. Untuk memilih saluran TVRI Kalimantan Tengah, pilih menu channel, kemudian pilih Kalimantan Tengah. Dengan aplikasi TVRI Klik, pemirsa sudah bisa menonton TVRI Kalimantan Tengah lewat smartphone, di mana saja dan kapan saja. Masih dalam Katambung Kabar Tambun Bungai, kita akan lanjutkan perbincangan mengenai pasar tradisional di gempur toko online. Saya ke Ibu Fitria. Ibu, bagaimana sebenarnya perubahan perilaku konsumen mempengaruhi toko online dan juga toko fisik begitu, Bu? Iya, jadi kita bicara tentang bagaimana kemudahan sebenarnya. Kemudahan di tengah aktivitas masyarakat yang sangat padat.
bagaimana kemudian barang itu bisa datang tanpa effort yang terlalu besar. Jadi permintaan masyarakat, permintaan pasar yang seperti ini yang kemudian kita harus jawab gitu, dan bagaimana kemudian menjaminkan bahwa kepercayaan dari customer itu bisa terjaga dengan baik. Artinya ilmu apa atau tingkat keahlian apa yang dibutuhkan untuk para pelaku di pasar tradisional begitu, ya mengikuti pola zaman. Tidak bisa dihindari bahwa keilmuan atau kemampuan seperti itulah yang dimiliki sebagai proses marketing atau berjualan begitu. Kemudian dengan selera pasar, Bu. Ya. Nah, bagaimana apa yang bisa dari sebagai pengawat politik untuk bisa memberikan masukan kepada para pengusaha? Sebenarnya tidak hanya pengusaha yang ada di pasar besar Palangkaraya saja, tetapi juga pasar mungkin pasar Kahayan begitu ya Pak ya, karena kalau melihat di pasar Kahayan juga tidak hanya menjual bahan pokok, tetapi juga ada menjual konveksi juga begitu. Betul ya, jadi sama seperti yang mengikuti pola zaman, bagaimana kemudian mereka mengikuti apa sih tren sebenarnya yang mungkin berubah sangat cepat ya, tetapi memang harus diikuti. Oke, kalau memang tidak bisa diikuti berarti segmented. Segmen apa yang mau disasar? Apakah ibu-ibu arisan dengan kemudian hijabnya? Mari mensasar itu. Kita tidak hanya kemudian pasif menjadi penjual, tetapi kemudian berkoneksi dengan langgar atau kelompok-kelompok arisan begitu. Jadi membuka kolaborasi dengan beberapa pihak. Tapi yang paling penting adalah yang paling mudah mengikuti selera zaman. Ya, artinya semua customer itu bisa kita jangkau, tidak hanya segmented tadi. Harus up to date begitu ya. Up to date. Saya ke Pak Markus ini, apa Pak yang bisa diberikan masukan begitu, tidak hanya di pasar besar tetapi juga di pasar Kahayan, kemudian juga pasar Datah Manua. Ini kan adakah begitu memberikan masukan ataupun berkoordinasi mungkin dengan pengelola pasar swasta, misal yang Bapak sebutkan tadi ada pasar-pasar dadakan yang dekat-dekat di komplek masyarakat ini, dikoordinasikan, kemudian mungkin bisa dirangkul untuk bisa bersama-sama. Ini kalau misalnya mau membuat pasar, ayo di pasar besar atau pasar Kahayan saja kah begitu untuk bersama-sama meramaikan begitu Pak? Terima kasih. Sepanjang ini sudah kami laksanakan koordinasi dengan pasar-pasar dadakan supaya mereka bisa membuat satu tempat pasar. Jadi enggak terpencar di mana-mana, dan ini sedang dinegosiasikan supaya ini bisa terjadi nanti di mana tempatnya. Jadi nggak terpencar-pencar lagi. Dan kedua, usaha kami Bu untuk meningkatkan pendapatan pedagang yang mulai surut ini. Jadi kami menyarankan atau mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada pedagang yang ada terutama di kota di pasar Kahayan ya, supaya mereka di samping berjualan konvensional begitu, mereka berjualan online juga di rumah. Jadi jangan hanya mengharap hanya di pasar. Kalau hanya mengharap mereka berjualan di pasar, pasti mereka kalah di dalam persaingan. Jadi kami mengarahkan ke sana berjualan online, jadi tidak hanya di pasar begitu Bu. Berarti sudah dilakukan seperti pelatihan untuk juga memberikan pengetahuan mereka untuk bagaimana menjual secara online begitu Pak? Sudah, dan pembayaran secara online kami juga sudah menerapkan melalui QRIS itu. Nah, pembayaran di pasar Kahayan sudah diajarkan melalui elektronik, dan diusahakan mereka berjualan semua di rumah di samping di pasar Kahayan. Karena kalau melihat masyarakat tuh mencari kemudahan gitu ya Pak ya, kadang nggak bawa cash sama sekali, jadi perlunya kris dan sebagainya begitu, langsung pembayaran juga secara online. Tapi pada kenyataannya banyak sekali juga begitu yang para pelaku usaha masih secara tradisional juga begitu ya Pak ya. Baik Bu, jadi yang pembayaran tradisional itu memang nggak bisa kita ingkari juga karena banyak yang belum menguasai teknologi, terutama yang sudah berumur di pasar Kahayan. Jadi mereka masih pembayar secara tunai. Tapi lambat laun kami nanti akan sarankan semua pembayaran secara elektronik yang ada di pasar-pasar, baik pasar Kahayan maupun pasar besar, bekerja sama dengan bank-bank
BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI yang ada di Kota Palangkaraya. Dan juga menghindari peredaran uang palsu begitu. Betul, ya Pak ya, yang ada di pasar, apalagi kalau dilihat di pasar kan riuh, sibuk. Kalau misalnya dengan uang-uang yang memang sangat awam gitu langsung main terima saja kan, ini juga akan merugikan para pengusaha. Saya ke Ibu Fitri ya, Ibu. Ini misalnya sudah mengikuti selera pasar, kemudian ada masuk dalam kategori pasar tradisional. Belajar untuk bagaimana mengikuti perkembangan zaman menjual secara online. Tapi dari segi pemasarannya nih Bu, ini kan mungkin kadang masih kagok begitu di kamera dan sebagainya. Ini bagaimana untuk bisa para pedagang-pedagang ini khususnya menjual untuk pakaian, konveksi dan sebagainya untuk bisa menarik perhatian dari para followers begitu Bu? Iya, jadi memang mereka harus difasilitasi dari paguyuban ya. Jadi ada komunitas mereka yang kalau pasar ikan, penjual-penjual ikan sendiri, konveksi sendiri, jadi mereka berlatih sesama diri mereka sendiri untuk bisa mengoreksi kemampuan. Pastinya kalau terus-menerus skill mereka akan ditingkatkan. Dan satu lagi bahwa kemudian marketing ini tidak bisa dijalani oleh pasar tradisional sendirian. Jadi bikin apa? Bikin event. Misalnya Mbak Novita, dalam kapasitas kita Kalimantan Tengah ada musim ikan yang ikannya melimpah. Kenapa di pasar Kahayan atau pasar besar itu tidak ada dilaksanakan festival ikan? Ada 1 bulan festival ikan begitu. Tidak hanya kemudian mengedukasi, tetapi kemudian kita mengenalkan pasar itu kepada masyarakat dalam kapasitas luas. Kalau ada tajuk tersendiri dalam event, itu pasti setidaknya orang akan menjenguk. Yang kedua, intervensi fasilitas. Kalau pasar itu bisa menjadi one stop shopping, ada MCK yang baik, ada musola yang baik, ada fasilitas lain yang mungkin ATM-nya akan bervariasi di sana ada, kemudian kulinernya ada, akan berkunjung. Awalnya mungkin untuk kuliner, tapi ketika melihat pasar itu tersedia banyak bahan-bahan tertentu yang menarik, mungkin bisa menjadi transaksi pembelian juga begitu. Dan ini mungkin menjadi masukan ya Pak ya, tapi agak susah untuk berkoordinasinya karena dikelola dari pihak swasta begitu ya Pak ya, kalau di pasar besar? Ya baik, di pasar besar memang dikelola oleh swasta, tapi nanti akan kami coba seperti saran Ibu tadi, akan kami coba di pasar Kahayan seperti itu, atau misalnya ada musim ikan itu akan ada nanti event-event tertentu di pasar Kahayan. Itu memang masukan yang baik bagi kami. Cuma kalau di pasar Kahayan kami tetap sudah meningkatkan fasilitas-fasilitas pasar yang ada di Palangkaraya, baik dari segi kebersihan maupun dari segi keamanan lainnya atau dari segi fasilitas lainnya sudah ditingkatkan di pasar Kahayan. Kalau melihat di pasar Kahayan juga dari MCK-nya dan sebagainya juga sudah cukup memadai ya Pak ya, sudah karena bagus, karena memang dikelola pemerintah dengan juga skalanya tempatnya juga tidak terlalu besar seperti di pasar besar Palangkaraya begitu. Nah ini mungkin bisa menjadi masukan begitu kepada para pengelola swasta yang ada di sana begitu ya, untuk bisa bagaimana menarik perhatian dari para masyarakat, lebih bagus masyarakat yang mungkin para pengunjung yang berada dari luar kota untuk bisa penasaran begitu bagaimana sih tempat-tempatnya di pasar besar. Kalau saya ke Ibu Fitri ya, bagaimana Bu prediksi dari perkembangan persaingan di Palangkaraya ini untuk kedepannya? Ya, kalau saya katakan toko online punya segmen, pasar tradisional punya segmen. Jadi artinya bagaimana kemudian berangkat dulu dengan mempertahankan segmennya. Mungkin tingkat masyarakat yang ada di pasar besar dan Kahayan itu adalah tingkat berkeluarga, berumur begitu. Tapi pertahankan saja supaya kemudian itu menjadi sebuah loyalitas. Bagaimana kemudian extend segmen lain seperti mahasiswa, siswa, kita bikin event yang memang mereka banget. Mungkin bisa terpikirkan untuk menyelenggarakan misalnya event-event yang sifatnya cosplay di pasar. Ya, jadi hal-hal yang memang
rencananya untuk mengenalkan mereka, tetapi juga ada event yang memang mereka banget, milenial banget begitu, tetapi berkolaborasi dengan pemerintah untuk pengelolaan bagaimana event itu dilakukan di pasar. Baik, kalau ke Pak Markus, bagaimana Pak harapannya untuk masa depan dari pasar tradisional ataupun pasar fisik yang ada di Palangkaraya, Pak? Baik, harapan kami dari UPTD Pasar, pasar tradisional tetap bertahan karena banyak kelebihan-kelebihan dan kekurangan juga ada. Kelebihan dari pasar tradisional adalah pertama kan bisa tawar-menawar. Iya, betul. Nah, kalau di pasar online kan harus melalui sudah harga sudah ada sudah dipatok, sudah ditentukan harganya, dan kedua itu fasilitasnya juga akan semakin maju karena didukung oleh anggaran pemerintah yang ada di Kota Palangkaraya. Baik, ini semoga dengan adanya perbincangan ini bisa memberikan masukan khususnya kepada pihak swasta ya Bu ya. Karena kalau dari pihak pemerintah kan karena sudah ada program-program yang bagaimana program untuk 5 tahun ke depan begitu, kemudian untuk setiap tahun pasti ada evaluasi dan juga inovasi yang diberikan untuk bisa mempertahankan para pedagang untuk bisa tetap bertahan begitu ya Pak ya. Baik, Pak Markus, Ibu Fitria, terima kasih sudah berbincang bersama kita untuk bagaimana bisa memberikan informasi dan juga bisa memberikan pencerahan begitu kepada para pelaku usaha yang ada di Palangkaraya. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita mengenai pasar tradisional digempur toko online. Kemudian tadi kita juga sudah memberikan informasi kepada Anda dari rekan-rekan kontributor dan juga media cetak dalam edisi kali ini. Kita akan berjumpa esok hari di waktu yang sama dalam Katambung Kabar Tamun Bungai. Sampai jumpa.